Selanjutnya adalah presentasi pembuka yang akan dilakukan oleh Bapak Taufik Jasa Lesmana, MSI. Bapak Taufik adalah peneliti Pusat Penelitian Limnologi LIPI yang telah menyelesaikan pendidikan masternya di Departemen Fisika Institut Pertanian Bogor. Untuk saat ini, beliau ada di kelompok penelitian dinamika proses perairan darat dan telah berpengalaman untuk meneliti mengenai aspek fisik pada ekosistem danau. Pada hari ini, presentasi yang akan disampaikan berjudul Kestabilan Kolom Air dan Gelombang Internal di Danau Maninjau. Kepada Bapak Taufik, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Haji atas waktu yang telah diberikan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian yang telah bergabung di acara webinar ini. Ya, pada kesempatan ini, insya Allah saya akan menyampaikan atau sedikit berbagi suaranya tidak kedengaran. Oh, tidak kedengaran Pak ya? Halo? Ya, kurang jelas. Coba dibuka headsetnya ya. Iya, sekarang udah oke. Oke, udah kedengaran ya? Baik, mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya pakai headset jadinya suaranya tidak begitu jelas ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan coba sharing sedikit terkait dengan penelitian yang telah kami lakukan di Pusat Penelitian Limnologi. Namun pada presentasi kali ini mungkin saya akan batasi menerangkan hasil penelitian pada aspek fisika ya, pada aspek fisika yang atau proses-proses yang terjadi, proses fisik yang terjadi di kolom air suatu danau. Berikut saya tampilkan presentasinya. Oke, sudah muncul? Sudah kelihatan? Sudah. Ya, kelihatan. Oke, ya. Judul presentasi yang saya akan bawakan adalah kestabilan dan gelombang internal di kolom air dengan studi kasus di Danau Maninjau. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kestabilan kolom air dan apa yang dimaksud dengan gelombang internal ya? Oke, di sini kestabilan kolom air merupakan suatu ukuran tahanan terhadap energi yang menyebabkan proses terjadinya perpindahan massa ya, atau proses pencampuran dari suatu kolom air ya, di mana energi yang digunakan untuk proses pencampuran itu biasanya berasal dari angin. Kestabilan kolom air ini sangat erat kaitannya dengan pola stratifikasi di kolom air. Kemudian apa yang dimaksud dengan gelombang internal? Gelombang internal ini disebut juga dengan seisis, atau juga disebut dengan gelombang berdiri, yaitu suatu fenomena yang terjadi di kolom air ya, yang muncul atau di-trigger oleh energi yang berasal dari angin. Dan biasanya gelombang internal ini terjadi pada kolom air yang mengalami stratifikasi. Kemunculan gelombang internal ini sesaat setelah angin berhenti. Jadi ketika angin berhenti, maka gelombang internal itu muncul. Nah, di sini saya perlihatkan sebuah animasi di mana gelombang internal ya berosilasi di dalam kolom air di antara dua bidang yang tetap. Bidang ini merupakan dinding-dinding danau seperti itu. Kalau kita lihat di sini ya, merupakan lapisan air ya yang berosilasi. Lapisan air ini adalah merupakan lapisan air yang terstratifikasi seperti itu. Selanjutnya berbicara tentang kestabilan dan stratifikasi, ya, mungkin tidak lepas dari apa energi yang menyebabkan fenomena tersebut muncul di kolom air. Setidaknya untuk sistem danau terdapat 3 eksternal energi input yang mempengaruhi proses-proses fisik yang ada di danau. Yang pertama adalah pertukaran energi panas ya antara atmosfer dengan permukaan, kemudian energi yang berasal dari angin, dan energi kinetik dan energi potensial yang berasal dari aliran masuk atau keluar dari suatu sistem danau. Ketika kita perhatikan di sini ya, ada suatu gambar. Di sini terdapat banyak sekali proses-proses yang terjadi di kolom air. Ya. Energi panas ya, yang berasal energi panas yang berada di kolom air
itu berasal dari dua sumber. Yang pertama langsung berasal dari matahari atau yang kita sebut dengan short wave solar radiation, atau yang kedua berasal dari radiasi yang dipancarkan oleh atmosfer. Kedua energi ini berkontribusi di dalam meningkatkan energi panas di kolom air. Tapi kita juga tahu bahwa distribusi energi panas di kolom air ini tidak merata sampai ke bawah. Karena tidak meratanya, ya maka terbentuklah suatu stratifikasi di sini, ya suatu stratifikasi kolom air. Di mana stratifikasi kolom air ini memang sangat penting sekali untuk kita ketahui. Karena apa? Karena proses fisis ini dapat mempengaruhi kualitas air, ya, kualitas air suatu kolom air juga mempengaruhi dari distribusi atau komposisi fitoplankton yang berada di dalam kolom air, seperti itu. Nah, dengan adanya stratifikasi ini, maka kolom air terbagi menjadi tiga lapisan. Yang pertama kita tahu bagian atas di sini merupakan lapisan yang memang sangat mudah tercampur, ya. Lapisan yang kedua atau lapisan intermediate, lapisan ini merupakan lapisan penahan, ya. Lapisan penahan proses sirkulasi dari atas ke bawah. Kemudian yang paling bawah adalah lapisan yang memang relatif stabil. Di sini sedikit sekali proses percampuran terjadi, seperti itu. Oke, terkait dengan gelombang internal, seperti saya sebutkan tadi bahwa gelombang internal ini dihasilkan oleh angin, di mana angin ini merupakan faktor utama proses terjadinya mixing, ya, baik mixing secara vertikal atau kita yang sebut dengan Langmuir circulation, atau mixing yang berada pada arah horizontal, seperti itu yang kita sebut dengan gyrus, ya. Nah, untuk gelombang internal itu sendiri, gelombang internal ini terbentuk di dalam, ya, bukan di permukaan, ya. Beda lagi dengan gelombang permukaan. Gelombang internal ini terbentuk karena angin, ya, menekan permukaan danau. Ini adalah gambarannya. Pada saat angin menekan permukaan danau, maka ada sebagian massa air yang naik ke atas. Tetapi di sisi lain, massa airnya turun ke bawah, seperti itu. Nah, di dalam lapisan ini terdapat percampuran, ya, terdapat sirkulasi. Karena apa? Ya, karena sebagian energi kinetik dari angin ini ditransfer, ya, ke dalam energi kinetik turbulen, ya, energi kinetik turbulen yang dimiliki oleh parsel-parsel atau partikel-partikel air yang pada akhirnya akan menekan lapisan termoklin. Ya, lapisan termoklin akan bergeser ke bawah. Nah, pada saat energi angin ini berhenti, ya, maka gaya gravitasi itu akan mengembalikan massa ini ke posisi semula, sehingga akan menarik lagi ke bawah, ya, akan balik ke bawah, dan energinya itu akan terus berlanjut sehingga menimbulkan suatu osilasi, dan pada akhirnya berhenti ketika adanya friction atau gesekan atau terdisipasi energi tersebut. Ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa memang gelombang internal itu muncul pada saat anginnya itu sudah berhenti, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini saya akan sampaikan, ya, beberapa hasil penelitian yang telah kami lakukan di Pusat Penelitian Limnologi terkait dengan kestabilan. Dimana kestabilan ini kita bisa hitung atau kita bisa identifikasi dari beberapa indeks kestabilan. Banyak sekali di sini yang kita bisa gunakan. Yang pertama adalah thermal stratification, kemudian bilangan Wedderburn, kemudian ada Smith stability, thermal resistant to mixing, buoyancy frequency, stability index, dan ada juga stratifikasi index di sini. Oke, di sini adalah gambaran tentang pola stratifikasi yang terjadi di kolom air Danau Meninjau. Jika kita perhatikan dengan detail bahwa di sini terdapat pola-pola stratifikasi harian, ya, pada skala harian, di mana pada siang hari di sini terbentuk jelas sekali stratifikasinya. Tetapi dengan bergeser ke malam, ya, pola stratifikasinya itu sudah mulai menghilang, sehingga kita bisa melihat bahwa sangat sedikit sekali perbedaan temperatur antara bagian atas dengan bagian bawah. Dan ini mungkin di sini men-trigger suatu proses pencampuran di sini. Kemudian dari penelitian yang dilakukan oleh Bapak Arianto Budi Santoso beserta rekannya, ya, kita bisa melihat bahwa sangat dinamis sekali kolom air di Danau Meninjau ini, ya. Di sini terlihat bahwa ada suatu saat di mana kolom air itu rata, ya, suhunya sama, tapi di sisi lain terdapat stratifikasi. Nah, ini sangat berefek sekali terhadap kekuatan stabilitas dari kolom air. Ya. Di sini Bapak Ari menghitung
kestabilan kolom airnya dengan menggunakan persamaan Smith stability, ya. Kita bisa melihat bahwa ya dari waktu ke waktu kestabilan kolom air ini sangat bervariasi, ya, sangat berubah-ubah. Sehingga ini penting untuk kita ketahui, ya, untuk mengkaitkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi di Danau Meninjau seperti sering terjadinya kematian massal ikan. Kita harus perhatikan bahwa pada saat kematian itu bagaimana kestabilan dari kolom air pada saat itu. Profil ini kami analisa dari temperatur yang diukur dengan menggunakan alat yang bernama EMOS, di mana EMOS ini tersusun dari rangkaian termistor. Rangkaian termistor ini mengukur suhu kolom air secara otomatis. Jadi suhu yang diukur itu kemudian disimpan di dalam suatu memori sehingga kami bisa mendapatkan time series data dari temperatur. Dari temperatur masing-masing kedalaman ini ada time seriesnya seperti itu, sehingga kami bisa analisa lebih lanjut lagi. Selanjutnya, stratifikasi kolom air itu sangat dipengaruhi sekali oleh energi yang berasal dari luar, ya. Kekuatannya sangat dipengaruhi sekali oleh energi yang berasal dari luar, terutama yang dihasilkan oleh angin. Di sini kita bisa melihat bahwa kekuatan stratifikasi, ya, itu berbanding terbalik dengan besarnya angin yang diberikan. Di sini SI ini merupakan stratifikasi indeks, jadi ukuran kestabilan dari kolom air, ya. Kita bisa melihat bahwa ketika tekanan yang diberikan oleh angin yang diidentifikasi dengan menggunakan wind stress tinggi, maka stratifikasi indeksnya itu rendah, ya. Tetapi ketika wind stress-nya itu menurun, ya, stratifikasinya itu meningkat seperti itu. Nah, selain itu juga, ya, energi angin itu akan ditransfer menjadi energi kinetik turbulen yang berkontribusi di dalam proses sirkulasi, ya, di dalam proses sirkulasi. Tetapi perlu diketahui bahwa energi kinetik turbulen yang dimiliki oleh suatu partikel air itu tidak merata dari atas sampai ke bawah. Di sini kita bisa melihat bahwa semakin ke bawah energi kinetik turbulennya itu semakin menurun, sehingga kita bisa katakan bahwa pada lapisan atas inilah terjadinya sirkulasi. Mengapa? Karena energi masih dimiliki oleh partikel air, seperti itu. Selanjutnya terkait dengan gelombang internal, ya. Gelombang internal ini memiliki peran penting, ya, bagi proses fisik, biologi ataupun kimia di dalam kolom air. Keberadaannya di kolom air itu kita tidak bisa deteksi secara kasat mata, tetapi bisa diukur, ya. Bisa diukur dengan menggunakan alat, ya. Contohnya ini alatnya, acoustic Doppler current profiler, kemudian thermistor chain atau rangkaian thermistor, dan SAR image. Nah, sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa gelombang internal ini merupakan gelombang berdiri di mana osilasinya itu memiliki mode, ya, mode osilasi. Nah, mode osilasi dari gelombang internal itu bermacam-macam. Ya, kita identifikasi di sini ada V1H1. V1 ini merupakan osilasi pada arah vertikal. H1 itu adalah osilasi pada arah horizontal, ya. V2H1, V3H1, bahkan ada yang lebih tinggi lagi sampai V4H1. Di mana mode-mode ini berkaitan erat dengan morfologi dari danau, kemudian berkaitan erat juga dengan kekuatan stratifikasi dari danau. Kami coba analisa, ya, dengan menggunakan suatu software tertentu, analisa dari time series data temperatur di kedalaman 1 meter, 2 meter, 9 meter, 14 meter, dan 2. Ya, untuk kedalaman 0 sampai 2 meter, di sini dilihat bahwa osilasinya itu berbeda, ya, arahnya berbeda dengan osilasi di kedalaman 9 sampai 20 meter. Kita lihat di sini osilasinya ke atas, tetapi untuk yang bawahnya ini osilasinya ke bawah. Dan kalau misalkan kita kaitkan dengan modenya, maka ini sesuai dengan mode yang poin B di sini, V2H1. Di mana pada arah vertikal terdapat dua mode osilasi, ya, yang pertama ke atas, yang kedua ke bawah. Untuk meyakinkan, ya, kami coba analisa dengan menggunakan cross covarian, ya, cross covarian antara suhu
di 1 meter dengan 9 meter dan suhu di 9 meter dengan 14 meter. Kita bisa melihat bahwa ya, cross covarian antara suhu di 1 meter dan 9 meter ya, untuk T sama dengan 1 di sini, untuk T sama dengan 1 nilainya itu negatif ya. Untuk T sama dengan 2 juga bernilai negatif yang menunjukkan bahwa antara osilasi suhu di 1 meter dengan 9 meter itu berbeda arah. Tetapi untuk osilasi di 9 meter dan 14 meter kita bisa melihat di sini bernilai positif ya, yang menunjukkan bahwa antara osilasi di 9 meter dengan yang 14 meter ini searah. Dan kalau kita perhatikan bahwa terdapat beda fase ya antara osilasi di 1 meter dengan 9 meter ini, beda fasenya itu sekitar 180 derajat. Maka kita bisa yakin bahwa telah terjadi gelombang internal di kolom air ya, dengan mode gelombang V2H1. Nah, ketika ditanya seberapa sering kemunculan gelombang internal di Danau Maninjau, maka kita perlu analisa periodenya, periode kemunculannya. Nah, kami coba analisa ya, kami coba hitung dengan menggunakan metode fast Fourier transform ya, untuk mengetahui berapa periode yang dimiliki oleh gelombang internal. Nah, di sini puncak yang muncul ini berada pada periode 23,9 jam atau kita bulatkan 24 jam. Atau dengan kata lain, periode kemunculan gelombang internal di Danau Maninjau itu skalanya adalah skala harian. Berarti setiap hari itu muncul gelombang internal di Danau Maninjau, seperti itu. Dan kita lihat juga bahwa munculnya gelombang internal ini di-trigger atau diinisiasi oleh angin. Di sini adalah periode angin. Nah, di sini kita lihat untuk angin sendiri, periodenya itu adalah 23,9 ya, yang sama dengan periode pada temperatur, atau dengan kata lain antara osilasi angin dengan osilasi suhu itu beresonansi ya, sebagaimana kita ketahui bahwa suatu gelombang itu bisa muncul akibat munculnya gelombang yang lain yang memiliki frekuensi yang sama atau periode yang sama, seperti itu. Baik, selanjutnya ya, mohon maaf ini ada sedikit hambatan ya. Nah, kesimpulan ya, ini terakhir kesimpulan bahwa untuk sistem danau ya, terdapat 3 energi input yang mempengaruhi proses fisik yang berada di danau. Yang pertama berasal dari pertukaran energi panas seperti saya sebutkan tadi, kemudian berasal dari angin atau energi yang diberikan oleh tiupan angin. Yang ketiga adalah adanya aliran keluar. Energi ini akan ditransmisikan ya, akan dikonversikan menjadi energi yang lain ya, yang terlihat dalam bentuk proses-proses yang terjadi di danau. Kemudian stratifikasi suhu atau thermal stratification, kemudian internal wave merupakan suatu fenomena di dalam kolom air yang memang keberadaannya itu sangat dipengaruhi sekali oleh energi yang masuk ke dalam danau. Nah, keberadaan internal wave atau gelombang internal di Danau Maninjau ya, ini kemunculannya setiap hari atau periodenya 24 jam dengan pola atau dengan mode V2H1. Kemudian stratifikasi di Danau Maninjau ya, itu berada pada periode atau skalanya itu harian, tidak seperti danau-danau di daerah temperate yang mengikuti 4 musim, seperti itu. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Mungkin Bapak Ibu, demikian presentasi yang saya bisa sampaikan. Ini sedikit saja sharing terkait fisika di Puskit Limnologi. Terima kasih.